Kebotakan atau yang kita kenal dalam istilah medis sebagai istilah alopecia merupakan sebuah kondisi di mana kulit kepala mengalami kehilangan rambut secara tiba-tiba ataupun kerontokan secara masif. Apa saja yang dapat menjadi penyebab dalam kebotakan ini? Yang pertama adalah faktor keturunan atau faktor genetika, kemudian adalah faktor usia, di mana semakin bertambahnya usia, faktor resiko atau kejadian mengalami kebotakan atau kerontokan akan semakin meningkat. Kemudian faktor gender, laki-laki lebih rentan daripada wanita, dan juga faktor pola hidup yang tidak sehat. Tentu saja usia sangat berpengaruh dalam mempengaruhi proses kebotakan dalam seseorang. Saat kita memasuki usia 35 tahun, kita memasuki tahap yang kita namakan proses aging. Nah, proses aging ini bukan kita berbicara hanya kepada aging kulit atau penuaan secara pada umumnya, namun di sini juga kita berbicara bagaimana aging terhadap kesehatan rambut. Pada saat kita memasuki aging, folikel rambut kita akan mengecil dan juga rambut yang dihasilkan diameternya tidak setebal dengan rambut pada saat kita belum memasuki proses aging. Sehingga usia sangat berpengaruh dalam mempengaruhi kebotakan pada seseorang. Selain itu juga kebotakan dini pun dapat terjadi walaupun belum memasuki usia aging. Hal ini dikarenakan karena pengaruh gaya hidup yang buruk seperti stres, begadang, merokok, alkohol, dan pola makan yang tidak sehat. Tentu saja dengan gaya hidup yang buruk akan mempengaruhi kualitas kesehatan kita juga akan menjadi buruk. Tidak terkecuali dengan kesehatan kulit kepala maupun kesehatan rambut kita. Semakin pola hidup yang buruk terus-menerus kita lakukan, maka akan secara tidak langsung akan merusak sel-sel rambut kita, merusak folikel rambut kita yang akan menyebabkan kerontokan bahkan kebotakan pada akhirnya. Oleh sebab itu, teman-teman harus memperhatikan pola hidup agar tetap sehat dan juga kesehatan rambut dapat terjaga. Sebenarnya mewarnai rambut bukan merupakan sebuah pola hidup yang buruk. Namun kita harus tahu, begitu kita terlalu sering melakukannya, di mana rambut akan menerima banyak sekali paparan zat kimia. Nah, di sini mulailah terjadinya kerusakan sel-sel rambut ataupun sel-sel folikel rambut yang dapat merusak rambut itu sehingga mudah rontok, mudah patah, mudah bercabang, dan akhirnya mengalami kerontokan bahkan kebotakan. Jadi untuk teman-teman yang di rumah, mewarnai rambut boleh asal tidak berlebihan. Ya benar, jadi laki-laki lebih rentan mengalami kebotakan dibandingkan wanita. Sebenarnya kalau kita ngomongin untuk kebotakan, bukan hanya gender ya, tetapi kita berbicara mengenai genetik, usia, dan juga hormon yang berpengaruh dalam kebotakan itu terjadi. Pada saat kita berbicara tentang laki-laki, laki-laki mempunyai hormon yang kita namakan dihidrotestosteron atau yang kita singkat dengan DHT. Ini merupakan hormon androgen yang memberikan karakteristik pada laki-laki. Pada saat hormon ini cukup tinggi di dalam tubuh, dia akan menyebabkan sel folikel rambut tersebut menjadi mengecil dan juga mempercepat siklus pertumbuhan rambut. Apa akibatnya, Dok? Akibatnya adalah rambut yang tumbuh akan lebih cepat patah, rapuh, dan juga tidak sekuat dengan pertumbuhan rambut sebelumnya. Walaupun pada wanita mengalami hal yang sama, namun karena pada wanita tidak mempunyai hormon ini, sehingga laki-laki lebih rentan mengalami kebotakan dibandingkan wanita. Ya, perempuan juga mengalami atau mempunyai resiko yang sama dengan laki-laki untuk mengalami kebotakan. Namun biasanya hal itu baru disadari pada saat memasuki usia aging ataupun usia menopause. Biasanya yang tidak disadari adalah kerontokan yang terjadi sehari-hari, di mana kalau hal itu terus-menerus dibiarkan akan dapat menyebabkan kebotakan.